Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Benar ini dengan Mbak Raya? Ya, dengan saya sendiri. Iya. Raya, maaf ya Ibu panggil ini berhubungan dengan tugas bahasa Indonesia yang ada di Google Classroom. Ternyata dari 12 tugas, saya hanya mengerjakan 8 tugas. Kamu tahu salah satu syarat kenaikan semester? Ya, saya tahu. Harus minimal Mengerjakan minimal 90%. Oke. Syarat kenaikan lainnya adalah maksimal 2 nilai di bawah KKM ya. Dan itu sudah menjadi kesepakatan kelas kita bersama ya saat itu ya. Kita sudah sepakat. Oke. Jadi dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu. Iya. Saya sering tidak mengerjakan tugas dari Ibu. Iya. Raya, Ibu mengerti ya, karena musim pandemi sekarang seperti ini, belajar daring yang mungkin cukup membosankan, sehingga Raya tidak mengerjakan tugas dari Ibu. Semua siswa yang belajar daring pasti merasakan, dan pastinya bukan hanya Raya yang merasa bosan, malas, dan untuk mengerjakan tugas di sekolah. Kalau dilihat dari tugasmu, ada berapa tugas yang kamu merasa belum mengerjakan? Ada 4 tugas yang belum saya kerjakan. Ada 4 tugas. Oke. Sebenarnya Ibu kan sudah mempersiapkan pembelajaran bahasa Indonesia yang mudah ya, tapi Raya masih melewatkan 4 tugas. Oke. Raya itu saya amati di awal semester kamu baik-baik saja. Iya. Kemudian namun di akhir-akhir ini sering tidak hadir dan tidak mengerjakan di GC. Itu mengapa? Ayah saya kan kerja di luar kota. Lalu ibu saya tiba-tiba sakit, jadi saya harus menggantikan peran ayah saya di rumah dan merawat ibu saya. Jadi saya tidak bisa membagi waktu untuk mengerjakan tugas dengan baik. Adakah solusi supaya Raya tetap bisa menjaga orang tua dan mengurus rumah tangga, tetapi tetap dapat mengerjakan tugas bahasa Indonesia? Mungkin kedepannya saya bisa membagi waktu dengan baik supaya saya bisa mengerjakan semua tugas dari ibu. Iya, berarti harus mempunyai motivasi dan semangatnya lebih bagus lagi ya. Ya. Oke.
Raya, masih ingat nggak waktu awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang Ibu adakan di Zoom? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati dulu? Kita harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan kalau mungkin ada kesulitan bisa menghubungi ibu guru mapel atau bisa menghubungi teman terdekat. Iya. Oke. Ibu percaya Raya dapat mempraktekkan keyakinan kelas kita dengan baik. Tapi karena ada kendala yang tadi ya. Oke. Jadi menurut Raya, solusi buat Raya bagaimana supaya bisa mengejar ketinggalan tugas bahasa Indonesia di buku Classroom yang masih 4 tugas tadi. Kalau saya diberi kesempatan, saya akan mengerjakan tugas dari ibu dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Iya, gitu ya. Jadi saya berikan kesempatan buat Raya untuk mengerjakan kembali dan mengejar ketinggalan. Tapi ingat ya, jangan mengecewakan ibu lagi. Oke, sepakat ya? Ya, terima kasih. Iya. Mending kita ambil jurusan sastra. Gimana? Kan enak. Wah, enaknya apa? Nggak ada hitung-hitungannya, nggak kayak yang lain. Enak deh pokoknya. Nanti kita bisa bebas mengekspresikan diri. Mungkin kedepannya kita bisa menjadi penulis yang handal. Gitu. Ya bisa jadi. Gimana? Kamu mau kan? Aku nggak mau. Kenapa nggak mau? Kan enak jurusan sastra. Ya aku nggak suka. Emang kamu mau ambil jurusan apa? Aku mau ambil jurusan ekonomi aja. Kamu mau jadi apa dong ke depannya? Aku mau jadi pegawai bank. Iya. Kan kita sudah sahabatan dari lama, sudah dari SD. Terus kita bareng-bareng terus. Kita kan dulu pernah buat perjanjian bersama, terus nanti kuliah di tempat yang sama, di jurusan yang sama. Gimana? Masa kamu mau pisah dari kita? Bukan kayak HP, nanti kalau mau ketemuan bisa chattingan, apa kalau kalian bisa video call kan bisa. Kan beda rasanya kalau ketemu langsung setiap hari sama kita ngobrol secara langsung. Beda rasanya kalau cuma virtual, cuma lewat handphone. Ya, terus gimana dong? Ya udah, kalau kamu nggak mau, ya, aku berdua aja. Ya jangan gitu lah. Katamu kan kita bisa bareng kayak kecil. Ya kita kan harus bareng terus. Enggak, kalau nggak mau, jangan dong. Nggak apa-apa. Kita bisa kan satu universitas yang sama. Ya kan? Ya iya sih, tapi kan beda rasanya. Sama. Kayak kita kan harusnya dari lama. Terus kan kita punya rasa percaya yang lebih kan. Kayak kita percaya bahwa oke, ini sahabatku pasti dia nggak bakal lupain aku kok. Aku yakin gitu ya. Betul. Ya udah sih, terserah kalian. Ya aku gitu sih. Ini ada apa toh? Jadi gini, kita kan udah sahabatan dari lama, terus kita kan pengennya bersama terus sampai kuliah nanti di jurusan yang sama, tapi dia nggak mau. Saya tidak mau tuh. Oke, nanti kita bisa bicarakan, diskusikan bareng supaya tidak ada terjadi masalah. Oke? Aku kan aku dulu yang ngambil. Udah lo punya aku. Sudah. Kok belum tenang? Tadi kan Ibu sudah memberikan waktu untuk menenangkan pikiran kalian. Tadi kalian ngapain toh? Memperdebatkan apa? Jurusan dulu. Jurusan. Jadi kalian 3 sahabat ya. 3 sahabat. Kemudian ini namanya Saya Ayat. Kelas 11.
Gas ya. Sari 17. Ini Iya Bu. ya. Kalian 3 sahabat ya. 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 Ingat ya, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak boleh memaksakan kehendak. Ya, ibu guru pun pernah melakukan kesalahan. Begitupun juga dengan Sari kepada sahabatnya. Kita dapat menyelesaikan ini ya dengan cara membicarakan lebih dalam lagi, tidak pakai emosi ya. Tadi Mbak tadi sampai mau nangis karena apa? Iya Bu. Iya, kenapa kok kayaknya sedih? Ya. Karena Karena dipaksa sama Sari. Apa tujuannya? Biar kita bareng-bareng terus. Ya, jadi sebenarnya Sari berhak melakukan itu. Jadi karena ingin mempertahankan sahabat biar bersama terus ya. Oke. Apakah kalian itu tadi merasa biasa saja atau ada yang salah? Yang salah ya. Kenapa harus pakai emosi dan gontok-gontokan tadi? Bahkan sampai di sini masih rebutan kertas ya. Padahal kalian itu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi kalau itu tadi tidak menengahi kalian ya, bisa bertengkar, bisa memecah persahabatan ya. Tadi coba diterangkan lagi apa alasannya Sari itu mengapa melakukan hal ini, lebih jelas lagi. Kan nanti kalau kita ambil jurusan yang sama, nanti kita bisa bareng-bareng terus waktunya, nggak bisa-bisa. Tapi kan sekarang Tahu maksudnya Sari kan ya? ya Bu. Jadi untuk ayah tahu nggak? Punya alasan nggak? Biasanya sebelum ada jurusan kita kan punya rasa percaya Bu, yakin bahwa oke itu teman saya pasti ada waktu kok buat saya gitu. Pasti bisa kok saling bersama-sama sampai ya kapanpun itu. Jadi ayah sebagai penengah ya, Ya, ya kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi kedua sahabatmu untuk sesuatu yang penting supaya tidak terjadi perselisihan ya. Kamu boleh mempertahankan sikap ini sebagai penengah. Kamu harus menambah sikap yang lebih positif lagi untuk persahabatan kalian ya. Jadi nggak boleh lagi diulangi ya. Oke, kita saya sebagai guru, kalian sebagai siswa punya ya, masih ingat apa yang kita percaya atau kita punya kesepakatan dulu di kelas? Masih ingat? Yang pertama harus hadir tepat waktu, kemudian yang kedua mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan di kelas. Yang terakhir ini adalah menjaga atau berperilaku bersikap baik atau memiliki nilai-nilai yang berkarakter baik. Salah satunya adalah tadi tidak boleh memaksakan kehendak. Saya apa nilai umum yang kita seperti tadi, nilai yang Ibu jelaskan tadi tidak boleh paham ya. Jadi kalian melanggar kesepakatan kelas kita ya. Apakah ada solusinya karena telah melanggar kesepakatan kelas tadi yang akhirnya menimbulkan perdebatan? Ada solusinya enggak? Mungkin kita bisa membicarakan hal-hal seperti itu dengan suasana yang lebih tenang. Tidak pakai emosi ya. Oke, sekarang Ibu tanya, kamu mau menjadi orang seperti apa? Tadi kan pas ya temanya kalian membahas tentang cita-citanya mau jadi apa atau meneruskan sekolah kemana. Tadi
Sari dan Ara ingin ke sastra, Ria ingin ke ekonomi. Saya ibu sekarang tanya, mau jadi orang seperti apa? Bingung, masih bingung. Kalau bingung coba kerjakan di kertas kalian masing-masing. Ibu pengen tahu satu gambar saja untuk mewakili kamu ingin seperti apa. Ya. Oke, bisa lihat. Ara, gambar apa ini? So gambar pensil sama kamera. Kamera. Iya sudah. Iya gambar. Itu alat untuk mengambil iklan. Oh, kayak di teller. Ya. Sari? Gambar buku. Gambar buku. Nah, dilihat dari ini kamu ingin jadi apa, pengen jadi orang seperti apa. Ternyata memang kelihatan berbeda di antara ketiga sahabat ini. Jadi ini coba baca ya. Kalau antara kamera dan pensil berarti Ara ingin menjadi penulis, Saya juga fotografer. Kemudian Sari ingin menjadi penulis terkenal gitu ya. Nah, kemudian Silia ingin menjadi bekerja di webnya. Jika diambil satu benang merahnya sebenarnya ada sampahnya. Sama-sama ingin bekerja jadi orang yang sukses. Tapi dasarnya kalian harus menjalankan bakat yang ada dalam diri kalian, tidak boleh memaksa. Saling menyupport agar jadi orang yang sukses. Itu ya. Semoga kalian nanti jadi orang sukses seperti keinginan kalian dan saling mendukung. Tentunya kalian ingin sukses kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Heta dari 11 IPS 4. Saya akan menyampaikan testimoni segitiga restitusi. Saya sangat senang karena dapat memperbaiki kesalahan dan mengingatkan saya akan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, sehingga saya tidak akan mengulanginya lagi, dan mengingatkan saya untuk terus berbudaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Ayu dari kelas 11 Bahasa. Saya ingin menyampaikan testimoni tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi membantu saya berpikir tentang teman saya yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus bertindak serta memberi solusi untuk memecahkan masalah. Selain itu juga dapat menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Agustina dari kelas 11 Bahasa. Di sini saya akan menyampaikan testimoni dari segitiga restitusi. Setelah melakukan segitiga restitusi, saya merasa lega dan senang karena mengajarkan murid untuk mencari solusi dari beberapa masalah dan tentu saja dapat menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai teman sejawat ingin memberikan testimoni kepada Ibu Yani Wulandari selaku calon guru penggerak di SMA Negeri 2 Wonogiri yang telah melaksanakan segitiga restitusi. Pendapat saya setelah mengamati adalah Ibu Yani dapat melakukan proses kolaboratif yang mengasah murid untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ibu Yani dapat menciptakan budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.